Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibai Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya percaya bahwa hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh melewati 1 minggu lamanya kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan melalui pujian Yesus padamu ku berseru. Kau kemenanganku, Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari Bapak Ibu kembali kita mengulangi pujian ini. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus Kau kemenanganku. Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu ku berseru, Yesus padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Mari bersama kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi dan menyiapkan akan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan sehingga ibadah yang kita lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Ibadah selanjutnya dengan kasih saya persilakan kepada Diaken Rita Remag. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, oleh perkenaan Tuhan, oleh kasih setia dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan, dengan kesehatan yang Tuhan beri bagi kita, sehingga kita boleh ada di hadapan hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang telah siap memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan telah melayakkan kita sekalian untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah penyembahan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya silakan untuk kita sekalian bangkit berdiri dan kita membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 289. Nyanyian kemenangan iman nomor 289. Kita memuji Tuhan, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Terpujilah Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami siap untuk menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya jam ibadah kami, dari awal sampai selesainya jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Sebelum sama-sama kita masuk di dalam pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 142. Nyanyian kemenangan iman nomor 142, ku bawa kabar yang senang. Kita memuji Tuhan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Membawa kabar senang dan barang siapa mau baik dengar datanglah, yaitu Yesuslah membayar hutangmu, lengkaplah selamat sepenuh. Hari inilah kabar yang senang yang malah juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, gembira memperdamaikan. Dua berpesan segala bangsanya patut diselamatkan, tinggalkan dosa gelap ya oleh anaknya yang ia telah memberi, yaitu Yesus Al-Masih. Hari inilah kabar yang senang yang malah juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, gembira memperdamaikan. Sambut pelepas dan jangan hati keras, baik dengar suaranya yang panggil marilah. Hari ini terimalah gafirat darahnya, dan tertebus selamanya. Hari inilah kabar yang senang yang malah juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, gembira memperdamaikan. Saat ini sama-sama kita akan masuk dalam pengakuan iman kita di hadapan hadirat Tuhan. Dan kembali saya silakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari dengan hati dan iman kita sama-sama kita berkata, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mari sama-sama kembali kita memuji-muji kebesaran Tuhan kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 258. Nyanyian kemenangan iman nomor 258. Kita memuji Tuhan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang setia menjaga dan memeliharakan akan kehidupan kami sekalian. Kami sungguh bersyukur kepadamu di hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan nyata bagi kami dalam sepanjang 1 minggu lagi lamanya. Dalam kami menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dalam kami menjalani kehidupan bersama dengan keluarga kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Dalam kebersamaan kami menunaikan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah umat-Mu dalam tempat ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami mampu untuk melewati semuanya itu. Bukan dengan kuat dan gagah diri kami, tapi semuanya oleh kemurahan Tuhan, oleh kuasa dan kemampuan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur kesehatan, kekuatan Tuhan masih boleh karuniakan bagi kami. Kami semua boleh ada sehat dan kuat sampai pada saat ini. Bahkan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat khusus umur yang panjang Tuhan boleh berikan bagi jemaat kami. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Bapak Suwardi Nurdin, bersama dengan Saudara Fransiskus, bahkan bersama dengan Ibu Milka Cornelius. Biarlah kiranya Tuhan di dalam mereka menikmati berkat pertambahan usia daripada Tuhan. Mereka boleh menikmatinya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Mereka boleh mengisi hari-hari hidup mereka, melakukan apa yang sungguh menyenangkan akan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Tidak akan mampu kami untuk menghitungnya satu persatu. Namun saat ini Tuhan, kami sama-sama menyatukan hati kami, membawa segala ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan beberapa jemaat kami yang masih menjalani proses pengobatan. Kami datang berdoa untuk hamba-Mu Bapak Peter Bana, Bapak Alex Tan, Ibu Elizabeth Sapa, dan juga Ibu Imelia Tendean bersama dengan anak kekasih. Kami mohonkan kuasa dan pertolongan Tuhan turunlah atas mereka, melawat dan memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka, sehingga hanya oleh kuasa-Mu Tuhan, mereka boleh dipulihkan dari segala sakit penyakit mereka. Kami berdoa pun untuk setiap jemaat kami dalam mereka menjalani usia lanjut mereka Tuhan, sekalipun mereka terbatas untuk beraktivitas karena keadaan fisik mereka, tapi biarlah kiranya iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan tetap dikuatkan. Terlebih Tuhan, kekuatan iman daripada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia hanya di dalam iman kepadamu sampai akhir hidup mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang bergumul untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau yang akan bukakan pintu berkat-Mu bagi mereka, sehingga oleh kuasa dan pertolongan Tuhan, mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang tepat. Mereka boleh tekuni di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui setiap pekerjaan mereka Tuhan, akan nyata berkat-berkat-Mu untuk mereka boleh nikmati di dalam sepanjang kehidupan mereka. Begitupun juga Tuhan dengan setiap jemaat kami yang bergumul untuk pasangan hidup mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya dalam waktu Tuhan, dengan cara Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang tepat, sehingga mereka boleh menata kehidupan mereka dengan lebih baik lagi untuk kedepannya. Kami pun berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan seluruh umat-Mu dalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga mereka setiap hari. Mari kiranya Tuhan terus memberkati umat-Mu dalam segala beban-beban kehidupan rumah tangga mereka, dalam segala rencana-rencana kehidupan mereka. Kami datang bawa kepadamu Tuhan. Mari Tuhan turut campur tangan, menyatakan yang terbaik di tengah kehidupan rumah tangga umat-Mu. Bahkan biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan iman kepadamu Tuhan, sehingga setiap umat-Mu di tengah rumah tangga mereka, mereka boleh menjadi rumah tangga Kristen yang sungguh berkenan kepada Tuhan, yang sungguh
menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan untuk yayasan dan panti asuhan titipan kasih. Berkatilah kiranya semua anak-anak-Mu dalam panti asuhan ini Tuhan. Berkati di dalam pendidikan mereka, berkati di dalam pertumbuhan mereka, terlebih berkati dalam pertumbuhan iman kepada Tuhan, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan semakin hari semakin bertambahlah kasih mereka kepada Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa ketika mereka hidup dalam iman yang sungguh kepadamu, masa depan yang terindah dalam Tuhan mereka boleh raih di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Frederika Darwono sekeluarga, yang Tuhan telah percayakan tanggung jawab di tengah panti asuhan ini, mengayomi, membimbing akan semua anak-anak-Mu ini. Berikanlah ketabahan, kesabaran bagi hamba-Mu sekeluarga, mampukan mereka untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan ini, sehingga kehadiran hamba-Mu Tuhan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi semua anak-anak-Mu, bahkan bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk jemaat kami dalam rutinitas mereka setiap hari, dalam pekerjaan mereka, baik yang bekerja di rumah maupun yang bekerja di luar rumah. Kami datang bawa kepada-Mu Tuhan, kemanapun umat-Mu melangkahkan kaki mereka setiap hari. Kami datang mohon perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi mereka. Biarlah kiranya setiap harinya Tuhan, dalam segala kegiatan mereka, mereka boleh lalui dengan penuh selamat dalam lindungan tangan kasih Tuhan sendiri. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk setiap jemaat kami di dalam pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberikan keberhasilan bagi mereka, sehingga semua anak-anak-Mu dalam pendidikan Tuhan senantiasa berhasil hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu. Segala biaya yang mereka butuhkan dalam proses pendidikan mereka, Tuhanlah yang akan mengaturnya, Tuhanlah yang akan mempercukupkannya bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani proses pendidikan mereka dengan baik, semuanya di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan, beberapa jemaat kami yang senantiasa berada di luar kota Makassar karena urusan pekerjaan mereka, karena urusan pendidikan mereka, kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam segala rutinitas mereka. Biarlah kiranya kasih dan pertolongan Tuhan tetap dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap rencana-rencana mereka. Biarlah kiranya kasih Tuhan boleh tetap mereka nikmati dalam segala keberadaan hidup mereka. Kami berdoa untuk proses pembangunan rumah-Mu dalam tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan terus menyertai, sehingga pembangunan kami ini Tuhan boleh terus dikerjakan sampai pada tahap penyelesaiannya boleh terselesaikan dengan baik hanya di dalam pimpinan kuasa dan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis sinode, badan pengurus majelis klasis, badan pengurus majelis jemaat-jemaat lokal, secara khusus jemaat lokal atau jemaat kami dalam tempat ini Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, yang Kau telah bawa ada di dalam kepengurusan ini, sehingga kami boleh bersinergi dengan baik, sama-sama berkarya bagi Tuhan melalui setiap program yang sudah dicanangkan, baik dalam tingkat sinodal, dalam klasis, dan bahkan dalam jemaat lokal masing-masing. Biarlah kiranya hanya oleh kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, yang boleh membangun iman kami seluruh warga gereja Kibait, boleh menuntun dan membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Tuhanlah yang akan memimpin mereka, memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka mampu untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga di dalam masa pemerintahan mereka Tuhan senantiasa tercipta rasa aman dan damai. Kami anak-anak-Mu masih boleh tetap leluasa mengabarkan Injil-Mu ke seluruh penjuru dunia ini, bahkan masih boleh tetap beroleh kesempatan Tuhan untuk bersekutu bersama-sama memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bencana pandemi COVID-19 ini, biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Biarlah kiranya dalam kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan, virus ini boleh berlalu dari negara kami, boleh berlalu dari hidup kami, sehingga kami boleh kembali menjalani hidup kami seperti sedia kala.
Di dalamnya ya Tuhan kami boleh tetap memuji dan mengagungkan akan nama-Mu. Kami akan kembali menjalani hidup kami sepanjang 1 minggu ke depan ini Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan kiranya tetap nyata atas kehidupan kami. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami seluruh umat-Mu. Berikan keberhasilan dalam segala rencana-rencana hidup kami ke depan. Terlebih berkatilah kami dalam iman yang sungguh kepada-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami semua umat-Mu kian hari kian bertambahlah kasih kami kepada Tuhan, iman kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami boleh jalani dengan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Dengarkanlah seruan doa kami ini yang kami datang bawa kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan diberitakan oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Mari sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Sama-sama kita ulang pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ada waktu yang terindah bagi kami berjemaat-Mu pagi ini. Kami mau membuka firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menguasai kami sekalian, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu yang akan menjadi cerminan dan menjadi suluh bagi kami di dalam mengarungi hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu pagi ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.
Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di pagi ini dan selamat bersama-sama menyembah Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, saya telah pilih dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21, firman Tuhan berbunyi bagi kita. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dari ayat pembacaan firman Tuhan pagi ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu manusia baru. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks pembacaan kita pada pagi hari ini kita melihat tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kita tahu bersama bahwa Nikodemus pada waktu itu datang menemui Yesus pada malam hari. Karena apa? Dia punya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Yesus. Nikodemus adalah seorang Farisi. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus adalah anggota Sanhedrin. Dia adalah mahkamah agama Yahudi. Nikodemus adalah seorang cendekiawan. Dia adalah seorang yang pintar. Tetapi di balik semuanya itu, ia bergumul dengan keselamatan jiwanya. Dan inilah gambaran bahwa semua orang dalam status apapun dia pasti memerlukan Yesus juru selamat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Nikodemus itu mengenal Yesus melalui tanda-tanda yang diperbuat oleh Yesus, tetapi dia tidak pernah memahami dan mengerti akan kelahiran baru. Ternyata
Nikodemus sekalipun dia percaya, dia mengetahui dan mengenal Yesus melalui tanda-tanda yang diperbuatnya, namun dia gagal melihat akan kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama bagaimanakah untuk menjadi manusia baru. Lewat percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus pada pagi hari ini, kita bisa melihat cara dan sikap menjadi manusia baru. Cara untuk menjadi manusia baru adalah lahir baru. Harus dilahirkan kembali. Jelas di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-13 pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keistimewaan dari orang Farisi adalah mereka melahirkan agama atau mereka menekankan hal-hal yang lahiriah. Orang yang non-Yahudi setelah dia dibaptis itu disebut sebagai anak yang baru lahir. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan dan dia menekankan bahwa semua orang, termasuk orang Yahudi, harus mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru adalah pekerjaan Allah, pekerjaan roh, bukan pekerjaan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Melihat saja tidak bisa, apalagi mau masuk di dalam kerajaan Allah kalau orang itu tidak mengalami kelahiran baru, tidak dilahirkan baru kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, melihat kerajaan Allah berarti beroleh hidup yang kekal, dan itu bisa terjadi kalau kita mengalami pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Lahir baru adalah syarat mutlak untuk masuk kerajaan surga, dan lahir baru adalah cara untuk menjadi manusia baru atau menjadi murid Yesus yang sejati. Ayat 9 di dalam pembacaan kita tadi itu menunjukkan bahwa dengan ketidakmampuan Nikodemus memahami ucapan Tuhan Yesus, memperlihatkan bahwa atribut keagamaan yang disandang oleh seseorang bukan jaminan bahwa dia memahami kehendak Tuhan. Dan juga dengan pernyataan ketidakmampuan Nikodemus memahami ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, juga bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam diri manusia yang membuat manusia dibenarkan, dan tidak ada sesuatu pun perbuatan baik yang dapat dipakai oleh seseorang sebagai tiket untuk masuk surga. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus yang ada adalah kebinasaan. Di luar Yesus yang ada adalah murka Allah. Untuk menjadi manusia baru, hiduplah di dalam Yesus, berimanlah kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dilahirkan kembali berarti manusia roh kita yang dibaharui, bukan tubuh jasmani kita atau bukan tubuh lahiriah kita. Dilahirkan kembali itu adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya, sehingga memungkinkan orang percaya beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai ayat 13, dilahirkan kembali berarti menjadi anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Seseorang harus dilahirkan kembali supaya dosa-dosanya diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Ketika seseorang dilahirkan dan kembali, dia diselamatkan, dan waktu itu dia menjadi anak-anak Allah. Ayat 4 sampai ayat 8 pembacaan kita. Manusia secara jasmani dilahirkan oleh ibunya, tetapi secara rohani manusia harus dilahirkan dari atas, yaitu oleh Roh Allah.
Nikodemus katakan kepada Yesus, dia katakan, Yesus, bagaimana mungkin itu terjadi? Bisakah seseorang yang sudah tua akan masuk kembali ke dalam rahimnya, rahim ibunya, lalu dilahirkan kembali? Nikodemus bertanya seperti itu karena apa? Nikodemus memahami bahwa dilahirkan kembali adalah, yang dilahirkan kembali adalah lahiriannya, tetapi Yesus katakan dilahirkan kembali secara rohani adalah dari atas, itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan Yesus katakan yang dari daging adalah daging. Kalau seseorang dilahirkan secara jasmani, secara lahiriah, itu berarti dia ada dosa. Tetapi orang yang dilahirkan dari kembali dari roh Allah, maka dia adalah ciptaan baru. Hidup baru di dalam Kristus tidak terlepas dari iman percaya kita kepada Yesus yang telah disalibkan, mati di atas kayu salib, dan hidup baru dalam Yesus. Percaya akan pengampunan dosa melalui Yesus, yaitu ditunjukkan dengan pertobatan. Inti dari pertobatan adalah pastinya lahir baru. Maka baptisan adalah tanda penyucian hidup yang lama kepada hidup yang bersih di dalam Yesus Kristus. Dan roh yang ada dalam kita adalah memberi kuasa bagi kita untuk memahami maksud serta rencana Allah dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dilahirkan kembali akan menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan hal ini terjadi jika kuasa Roh Kudus Allah bekerja dalam diri kita, dan untuk memampukan kita meninggalkan manusia lama kita. Tanda bahwa seseorang telah lahir baru adalah kehidupannya berubah dari hari ke hari. Tanda bahwa seseorang telah dilahirkan kembali, dia memiliki karakter Yesus, menerima pikiran yang baru sehingga dia dapat mengenal Tuhan, memiliki hati yang baru sehingga dia bisa mengasihi Allah, dan kehendaknya yang baru sehingga dia bisa mentaati Tuhan, dan ada buah-buah roh yang dihasilkan. Lahir baru berarti tidak lagi hidup menurut daging, tetapi hidup dipimpin oleh roh. Orang yang telah dilahirkan kembali pasti setiap hari akan mengoreksi dirinya, menintrospeksi diri sendiri, bahwa apakah hari ini saya betul-betul menyenangkan hati Tuhan? Apakah hari ini saya telah melayani Tuhan dengan setia? Apakah hari ini saya telah melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan dan juga bagi sesama? Orang yang telah mengalami kelahiran baru, dilahirkan baru, dia akan selalu menjalin persekutuan yang akrab dengan Tuhan, dan dia akan selalu merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Kehidupan lamanya benar-benar telah ditinggalkan, atau kehidupannya benar-benar hidup di dalam pertobatan. Kalau kita adalah orang yang merasa diri sudah baik, kalau kita merasa diri orang yang sudah saleh, maka sadarilah bahwa tanpa kelahiran baru, bagaimanapun salehnya kita, tanpa kelahiran baru, bagaimanapun hidup kita merasa kudus lebih dari orang lain, maka kita tidak akan pernah mewarisi kerajaan surga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jabatan, kedudukan, pekerjaan sering menjadi penghalang bagi kita untuk datang kepada Tuhan, dan sering menjadi penghalang bagi kita untuk hidup bagi Allah. Karena itu menjadi pertanyaan bagi saya dan jemaat Tuhan pagi ini yang merasa bahwa dirinya sudah betul-betul menjadi manusia baru. Maukah kita mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menunjukkan jalan keselamatan bagi orang lain? Orang yang sudah katakan dirinya sudah menjadi manusia baru, tetapi dia masih memberikan waktunya yang sisa bagi Tuhan, tenaganya yang sisa bagi Tuhan, pikirannya yang sisa bagi Tuhan, itu berarti dia belum dilahirkan kembali.
Orang yang masih hidup di dalam sifat-sifat kedagingan, sebagaimana yang telah dipelajari bersama dalam surat Kolose pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Ketika sifat-sifat itu kita masih miliki, itu berarti kita belum mengalami yang namanya dilahirkan baru. Kita belum lahir baru, dan Tuhan katakan kalau kita tidak lahir baru, kita tidak akan pernah mewarisi kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah dilahirkan kembali? Orang yang sudah dilahirkan kembali adalah orang yang hidupnya sudah diperbaharui melalui pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mustahil bagi seseorang yang sudah dilahirkan kembali tidak mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup pasti terwujud saat Roh Kudus berdiam dalam diri orang percaya. Apakah kita sudah mengalami perubahan hidup? Jika sifat-sifat duniawi masih kita miliki, berarti kita belum lahir baru dan kita belum menjadi manusia baru. Tanggung jawab kita Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus, mari kita mengenakan manusia baru kita, menanggalkan manusia lama kita. Dan sebagai tanggung jawab kita seketika kita sudah menjadi manusia baru, harus dilahirkan kembali adalah kita harus menyatakan kebenaran. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi saksi lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat tingkah laku kita. Kita harus menyenangkan Roh Kudus, dan kita harus mengenakan kasih di dalam Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita menjadi manusia baru, kita harus dilahirkan kembali. Dan ketika kita sudah dilahirkan kembali, mari kita terus setia kepada Tuhan, beriman sungguh hanya kepada Tuhan, peliharalah persekutuan dalam Tuhan, memiliki persekutuan yang akrab seperti jemaat mula-mula. Mereka hidup bersekutu, mereka berkumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Mari menjadi berkat bagi orang lain, menjadi manusia baru. Caranya adalah harus hidup dalam Yesus dan dilahirkan kembali. Wujudkanlah dan tunjukkanlah dalam hidup kita, lewat perubahan hidup kita, orang akan melihat bahwa kita benar-benar orang yang telah menjadi lahir baru, karena ditunjukkan, karena kita telah dilahirkan kembali, dan orang akan melihat perubahan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Engkau boleh bus kami menjadi umat ketebusan-Mu. Terima kasih bahwa kami boleh dibenarkan di dalam Engkau, dan saat ini kami telah dipilih oleh Allah menjadi umat pilihan, umat ketebusan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi manusia baru yang memiliki kehidupan yang sudah lahir baru, yang akan kami tunjukkan lewat tutur kata, tingkah laku, perasaan, dan pemikiran kami. Mampukan kami untuk terus memiliki persekutuan yang akrab dengan Engkau. Mampukan kami untuk memiliki iman yang besar di dalam Engkau. Mampukan kami untuk menjadi saksi kapan dan dimanapun kami ada, dan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan ini, sehingga kami betul-betul menjadi manusia baru yang boleh akan mewarisi kerajaan surga. Mampukan kami untuk tidak memiliki keangkuhan dalam hidup ini, tetapi kami akan tunjukkan bahwa hidup kami, semua yang kami miliki adalah dari Tuhan, dan biarlah semua yang kami miliki tidak akan menghalangi kami untuk datang kepada Engkau, memahami Engkau, mengenal Engkau, dan mentaati Engkau dalam seluruh langkah kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membawa persembahan kita untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan, dan sambil persembahan dijalankan di tengah-tengah kita, mari kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 248. Nyanyian kemenangan iman nomor 248
Dan adapun keterangan pundi yang akan dikumpulkan pada pagi hari ini, tangguh merah untuk persepuluhan, tangguh hitam untuk kolekte ibadah, tangguh biru untuk dana kas lokal dan pelayanan. Dan mari sama-sama kita terus mendukung akan pembangunan kita di tempat ini melalui amplop pembangunan, sarana prasarana, dan pengadaan musik. Jadi bagi Bapak Ibu yang akan membantu pembangunan di tempat ini dapat memasukkan persembahan pembangunannya di dalam amplop pembangunan ataupun sarana prasarana dan pengadaan musik. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 248. Datanglah kecil besar, ramai-ramai pun berhimpun bergema. Hai betapa ramai, sama-sama orang saleh bertemu. Hai betapa suka, berkata sobatku. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam penyembahan kami. Kami telah bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan membawa kami untuk terus hidup sebagai manusia baru, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, dan hidup mempermuliakan nama Tuhan saja. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan kami bersyukur kami dapat membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami bersama, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami Tuhan, sehingga kami dapat menggunakannya dengan penuh hikmat. Dan di dalam semua itu Tuhan, kami dapat pakai mempermuliakan nama Tuhan juga. Ini doa kami Tuhan, kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kembali saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Doa berkat sebentar akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 261. Kita memuji Tuhan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun baik dalam minggu yang lalu maupun yang akan berulang tahun sepanjang minggu ini. Sebagai kado firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar